hari semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Sebelum kita memulai materi tentang interaksi sosial pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada materi pertemuan kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri interaksi sosial. Yang keempat, menjelaskan faktor terjadinya interaksi sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena memiliki gregariousness, yaitu memiliki suatu naluri untuk selalu hidup dengan orang lain. Dengan demikian, manusia harus berinteraksi dengan sesama anggota masyarakat. Bertemunya seseorang dengan orang lain atau anggota kelompok lain, kemudian mereka saling berbicara, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai proses interaksi sosial. Jadi, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika yang satu bertanya, maka dia menjawab. Jika dia diminta bantuan, ia membantu. Jika diajak bermain, dia ikut bermain. Nah, untuk mengetahui apa itu interaksi sosial, perhatikan gambar berikut ini. Gambar pertama, ada seorang ibu dan seorang anak yang sedang belajar bersama. Ini termasuk hubungan individu dengan individu. Untuk gambar yang kedua, ada seorang guru sedang mengajar di kelas. Ini termasuk hubungan antara individu dengan kelompok. Sedangkan gambar ketiga, ada beberapa siswa sedang bercengkrama dengan siswa lainnya. Dan ini termasuk hubungan kelompok dengan kelompok. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan interaksi sosial berupa hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Nah, untuk materi selanjutnya, syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak terjadi begitu saja. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua, yaitu adanya kontak sosial dan adanya komunikasi. Jadi, tanpa adanya syarat tersebut, interaksi sosial tidak akan terjadi. Kata kontak berasal dari bahasa Latin, con atau kam yang artinya bersama-sama, dan tengo yang artinya menyentuh. Kontak sosial berbentuk apabila terdapat respon dari pihak lain. Contohnya, berjabat tangan, melempar senyuman, bertatap muka, menunjukkan contoh kontak sosial. Berdasarkan proses berlangsungnya kontak sosial dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kontak sosial langsung. Yang kedua, kontak sosial tidak langsung. Contoh dari kontak sosial langsung di sini yaitu berjabat tangan dan berbicara. Sedangkan kontak sosial tidak langsung, contohnya yaitu telepon, SMS, surat, serta media sosial lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, komunikasi dapat diartikan sebagai kegiatan penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kegiatan komunikasi, orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator. Orang yang menerima pesan disebut komunikan. Contoh komunikasi adalah saat siswa bertanya kepada guru dan guru menjawab pertanyaan siswa, maka terjadilah komunikasi. Kontak dan komunikasi menjadi syarat yang penting bagi terwujudnya interaksi sosial. Misalnya, kita bertemu dengan orang Inggris lalu berjabat tangan. Orang Inggris berbicara bahasa Inggris dan kita berbicara bahasa Indonesia. Untuk itu, agar terjadinya kontak komunikasi yang baik, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar kita. Nah, selanjutnya ciri-ciri interaksi sosial. Tidak semua tindakan manusia disebut interaksi sosial. Suatu tindakan manusia dikatakan sebagai interaksi sosial apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua, berlangsungnya secara timbal balik. Yang ketiga, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu.
Berlangsungnya interaksi sosial didasarkan beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor imitasi yang merupakan proses mencontoh orang lain atau kelompok. Misalnya, seorang anak bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua, faktor sugesti yang merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Misalnya, seorang dokter yang saran kepada pasien, kemudian pasien akan mengikuti saran tersebut tanpa berpikir panjang. Yang ketiga, faktor identifikasi yang merupakan kecenderungan atau keinginan untuk menjadi sama dengan orang lain. Misalnya, seorang anak mengidolakan pemain bola, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Yang keempat, faktor simpati, yang merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah merasakan keadaan orang lain. Misalnya, pada saat ada tetangga terkena musibah, kita ikut merasakan kesedihannya, bahkan ikut membantunya. Jadi, kesimpulan materi pada pertemuan kali ini adalah interaksi hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, syarat terjadi interaksi sosial di sini juga mempunyai dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Sekian penjelasan materi tentang interaksi sosial pada pertemuan hari ini. Anak sudah dapat memahami materi pada cuplikan video pertemuan kali ini. Sebagai evaluasi pada pertemuan kali ini, Ibu sudah menyiapkan 10 soal dan 1 keterampilan membuat video interaksi sosial individu antar kelompok. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa pelajari dan pahami materi pada pertemuan kali ini. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.